Oke, ini faktor-faktor yang harus kalian ketahuin dan harus kalian jalanin sebelum kalian membeli mobil BMW. Oke, yang pertama itu kalian harus menyesuaikan budget mobil yang kalian pilih. Misalkan kalian punya keinginan untuk beli BMW E46 atau BMW E90 atau E60 atau F30 atau F25, F48, pokoknya segala macam lah. Nah, itu yang pertama kalian lakukan itu menghitung budget. Dan kalian bisa mengepres budget itu untuk perbaikan. Nah, kan berapa kali saya ngomong ya, kalau di BMW 46 kalian saving budget 10-15%. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun lebih muda seperti tahun 2014 yang kilometernya masih kecil-kecil, 2015 yang kilometernya masih under di bawah 100, kalian saving aja 5-10%. Dan 10% aja sebenarnya udah banyak juga ya, cuma 5% lah oke lah, 5-7-8% oke lah, pokoknya di antara itu. Jadi yang pertama itu kalian harus sesuaiin budget kalian, jangan memaksakan pada saat kalian punya mobil, punya uang 100 juta, terus kalian beli belak-belakan 100 juta. Nah itu jangan, kalau bisa kalian saving-saving sedikit-sedikit untuk perbaikan dan perawatan selama kalian pakai selama sebulan atau 2 bulan, itu pasti akan ada trouble-trouble yang baru yang kalian harus lakukan perbaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus pelajarin masalah mobil yang kalian pilih itu dari segi penyakitnya. Dan kalian harus pelajarin kira-kira kalian punya teman atau kerabat atau bengkel yang bisa nanganin mobil yang kalian pilih. Nah, jadi jangan sampai kalian udah beli baru kalian bingung tuh, kalian mau kemana, benerinnya di mana atau segala macam. Nah, itu kalian harus memperhatikan masalah itu. Karena apa? Karena sering banget gue ngomong di konten gue kalau jangan sampai salah beli dan jangan sampai salah bengkel. Karena apa? Ini menjadi hal yang krusial banget buat kalian kalau melihara BMW supaya tidak kejeblos. Sebenarnya kalau kalian bisa ngikutin treatment-treatment yang selalu gue ngomongin di konten-konten gue, insya Allah mudah-mudahan kalian itu ngerawat mobil BMW itu seperti mobil Jepang. Dan yang ketiga, kalian harus tahu masalahnya apa, mobil ini masalahnya apa, yang sering terjadi kerusakan apa. Jadi pada saat kalian ngelihat atau pada saat kalian visit, kalian melihat mobilnya secara langsung, kalian bisa ngecek dan minta service record dari orang yang punya mobilnya. Atau kalian minta, kalau bisa kalian minta satu komitmen yang memang ini tidak terjadi kerusakan yang besar atau apa. Nah itu wajib banget tuh kalian minta yang kayak gitu-gitu, atau komitmen yang seperti itu, yang pada saat kalian jalan, pada saat kalian ngelihat mobil, kalian jangan sendiri kalau bisa. Apalagi yang bisa dibilang kalian belum ngerti apa-apa. Kalau bisa bayar aja orang bengkel atau bayar inspektor. Tapi saya kasih tahu ya, inspektor ini nggak semuanya inspektor itu tahu banget masalah mobil BMW. Jadi yang berkali-kali saya punya showroom, ada juga yang ngecek ke sini pakai inspektor, tapi yang setelah saya lihat inspektornya ini dia nggak ngerti masalah mobil ini apa. Jadi yang dia masalahnya itu kebanyakan di masalah di A, tapi yang dicek sama dia B, C, D, E, F. Nah ini hati-hati, jadi kalian harus benar-benar cari inspektor yang benar-benar memang dia mengenal banget BMW dan tahu banget penyakitnya. Yang paling terutama sih sebenarnya kalian bawa orang bengkel ya, atau temen yang memang udah pakai BMW udah lama, langsung bawa ke bengkel. Langsung kalian minta dicekin secara general. Nah, di sini kalian bisa mengestimate di sini mana yang harus kalian perbaikan duluan atau nanti yang bisa diperbaikan nanti. Jadi hal yang krusial sama hal-hal yang nanti bisa menyusul lah, perbaikan yang bisa menyusul. Jadi supaya kalian nggak kejeblos, kalian harus estimasi budget dan kalian harus saving budget dan kalian harus tahu penanganan mobil ini nanti di mana. Punya teman, kerabat yang memang ngerti banget masalah BMW yang kalian pilih. Dan udah gitu pada saat kalian memilih pun juga pakai bismillah. Udah gitu juga kalian tahu mobil ini kondisinya seperti apa.